Selamat pagi pemirsa, Student Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nasya Jupandra, inilah info selengkapnya. Pemirsa, sebuah dugaan praktik transfer pricing kembali mencuat. PT Samudra Niaga Indonesia, anak perusahaan dari grup multinasional berbasis di Belanda, dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena memindahkan laba ke luar negeri secara tidak wajar. Melalui transaksi dengan afiliasinya, perusahaan ini diduga telah menyusun harga jual dan beli internal secara tidak wajar untuk menghindari beban pajak di Indonesia. Nah teman-teman, dari cuplikan berita tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan terkait dengan transfer pricing? Dan kenapa transfer pricing ini sering sekali dikaitkan dengan hubungan istimewa? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan transfer pricing, kita harus paham dulu apa itu hubungan istimewa. Ingat ya, bukan hubungan asmara, hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 4, hubungan istimewa merupakan kondisi di mana satu pihak dapat memengaruhi pihak lainnya dalam proses pembuatan kebijakan maupun penentuan harga, entah karena ada penyertaan modal, penguasaan, maupun karena ada hubungan keluarga. Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau menimbulkan adanya hubungan istimewa ini? Jadi, ada 3 faktor utama yang dapat menimbulkan hubungan istimewa. Mari kita pelajari masing-masing dari faktor tersebut di video berikutnya. Jadi yang pertama itu ilustrasi terkait penyertaan modal. Nah, anggap saja ada PTA, PTB, dan PTC. PTA ini memiliki saham atau kepemilikan modal di PTB sebesar 50%, sedangkan PTB ke PTC itu memiliki saham sebesar 50%. Nah, dari PTA ke PTB ini jelas kepemilikan secara langsung. Jadi ketika ada transaksi PTA dengan PTC itu disertakan hubungan istimewa. Begitupun juga dengan PTB ke PTC. Nah, kalau dari PTA ke PTC itu dikatakan sebagai penyertaan modal secara tidak langsung, karena memiliki kepemilikan saham melalui PTB, sehingga ketika PT ini jika melakukan transaksi disebut dengan transaksi afiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Kedua, yaitu terkait dengan penguasaan. Dalam hal ini, penguasaan manajemen maupun penguasaan teknologi. Contoh anggap saja yang pertama, PTA, PTB, dan PTC. Anggap saja ini tidak memiliki kepemilikan saham atau modal, hanya saja presiden direkturnya PTA, PTB, dan PTC-nya sama. Misalkan Tuan Agus. Tuan Agus menjabat sebagai presiden direktur di PTA, di PTB, dan PTC. Meskipun antara PTA, PTB, dan PTC ini tidak memiliki kepemilikan saham yang sama, tapi dikuasai oleh satu orang yang sama, yaitu Tuan Agus. Sehingga ketika ada transaksi PTA, PTB, dan PTC itu bisa dikatakan hubungan istimewa karena penguasaan manajemen seperti itu. Terakhir, itu ilustrasi hubungan keluarga. Nah, simpelnya adalah kita sebagai wajib pajak memiliki hubungan satu garis lurus ke atas atau vertikal, yaitu kepada orang tua, ayah atau ibu, maupun yang ke bawah kepada anak. Kalau yang satu garis ke samping itu kepada mertua, kepada istri atau suami, dan kepada anak tiri. Dari ketiga faktor tadi, terlihat jelas bahwa hubungan istimewa menciptakan potensi pengaruh satu pihak terhadap pihak lainnya. Transfer pricing adalah praktik penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Biasanya terjadi antar entitas dalam satu grup usaha, misalnya anak perusahaan dengan induknya di negara yang berbeda. Jika harga ditentukan secara tidak wajar, misalnya dibuat rendah di negara yang memiliki pajak yang tinggi, atau sebaliknya dibuat tinggi di negara yang pajaknya rendah, tentu negara akan kehilangan potensi pajaknya. Nah, ini disebut sebagai penghindaran pajak dan tentu akan merugikan penerimaan negara. Nah, untuk menghindari dua hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa serta terindikasi melakukan transfer pricing tanpa menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman atau yang kita kenal dengan arm's length principle.
Arm's length principle merupakan prinsip yang memastikan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi yang terjadi di antara pihak dengan relasi itu sama atau setara dengan harga yang terjadi apabila transaksi tersebut berlaku atau dilakukan dengan pihak yang eksternal atau pihak yang independen. Nah, prinsip ini memastikan adanya kewajaran harga dan juga memastikan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada prinsip atau sistem perpajakan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemeriksaan hubungan istimewa maupun kewajaran dari harga sangat harus dilakukan oleh otoritas perpajakan di Indonesia terhadap praktik-praktik transfer pricing yang mungkin terjadi. Nah, sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing, pemerintah membentuk Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER/22-PJ/2013 dan juga PMK Nomor 213 Tahun 2016 tentang kewajiban dokumentasi transfer pricing. Yuk kita lihat di ilustrasi selanjutnya mengenai dokumentasi transfer pricing. Transfer pricing documentation atau dokumentasi penentuan harga transfer yang terdiri dari master file, local file, dan CBCR merupakan hal penting untuk mendokumentasikan bahwa setiap transaksi dengan pihak afiliasi dalam grup usaha telah memenuhi arm's length principle. Otoritas pajak di negara yang tergabung dalam organisasi G20 dan OECD telah memberlakukan ketentuan mengenai dokumentasi penentuan harga transfer dan memastikan bahwa perusahaan di negaranya telah memenuhi ketentuan tentang kewajiban penyelenggaraan dokumentasi penentuan harga transfer tersebut. Siapa yang wajib membuat dokumentasi penentuan harga transfer? Yaitu perusahaan dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 miliar rupiah dan atau melakukan transaksi barang berwujud dengan afiliasi lebih dari 20 miliar rupiah dan atau melakukan transaksi barang tak berwujud dan transaksi lainnya dengan pihak afiliasi lebih dari 5 miliar rupiah dan atau melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia. Maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk menyediakan dokumentasi induk atau master file dan dokumen lokal atau local file. Sementara itu, perusahaan yang diwajibkan untuk menyelenggarakan laporan per negara atau CBCR adalah entitas utama dari sebuah grup usaha di Indonesia dengan peredaran bruto konsolidasi senilai 11 triliun rupiah atau lebih, atau anggota grup usaha yang berada di Indonesia di mana induk usahanya berada di luar negeri dan tidak ada kewajiban CBCR di negara tersebut. Faktanya, menyiapkan dokumentasi penentuan harga transfer melalui master file hingga CBCR setiap tahun adalah proses yang rumit dan terus ditangani dengan tepat dan teliti. Nah teman-teman, semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai hubungan istimewa, transfer pricing, serta prinsip dan juga aturan yang mendasarinya. Thanks for watching guys. Bye-bye. Mas mau kopi satu ya? Iya kak, yang apa kak? Yang Americano aja? 10.000 kak? 2.000. Permisi. Iya kak. Om, Oh iya sih ya, Om, Ibu katanya mau kopi satu yang Americano. ini 5.000 aja sih ya. Baik, oke. Ini sih ya. Kopi ya, Om. Iya. Loh, kenapa dia 5.000? Iya kak.